Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kalian semua di channel saya Knalpot Racing Speed Shop. Buat kalian yang nonton video saya doakan semoga saya selalu dilimpahkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur dan selalu bahagia, bos. Oke, lanjut aja, nanti kita akan bahas sesuatu yang kemarin ini sebetulnya ada yang WA saya masalah karbu PE. Mas, karbu PE ada banyak banget pilihan. Saya mau pilih buat spek yang cocok buat motor saya. Itu yang seperti apa, gitu ya kan? Nah, saya akan bikin video apa sih bedanya antara PE yang satu dengan PE yang lainnya. Kemarin dulu saya udah pernah bahas tentang PE RM85, PE original sama PE KW. Jadi PE originalnya punya Honda NSR, tapi saya akan bandingkan dengan Sutco karena kemarin yang nanya, Mas bandingkan PE NSR dengan Sutco, saya akan review buat bosku. Check it out. Oke bosku, kita akan review buat si bos. Jadi si bos ke depan itu nanti kalau mau beli PE yang mana nanti saya akan jelaskan. Jadi si bos tahu dulu baru beli PE-nya. Karena apa? Ya kembali lagi, kalau ngomongin kualitas ada harga, ya kan? Apalagi semua stok saya itu original. Jadi si bos nanti anggarkan dulu, bisa nggak sih dengan anggaran minim tapi dengan kualitas yang mumpuni. Oke, kita akan buka satu-satu. Pertama, ini PE Sutco, PE 28 Sutco, bos. Ini PE RM85. Punya Suzuki, bos. Ini PE NSR SP 150 cc. Oke, kita akan bahas kalau RM85 mungkin saya akan keep nanti, cuma saya akan bahas dengan pembahasan yang buat pembukaan dulu. Jadi saya akan detailing tentang pabrikasi dulu. Tuh, kalau Jepang bahannya lemes, kalau ini yang Thailand kaku. Jadi di antara tiga ini, yang Thailand ini duanya Jepang. Makanya kalau ada nanya, Mas minta PE28 Jepang, PE28 Jepang itu yang mana? Saya pilih dulu plastiknya. Kan ada, sementara di toko saya ada dua. Sebenarnya di Honda pun di Honda CR ada, di KTM pun ada. Cuma saya cuma punya stok dua doang, yaitu RM85 dan Sutco yang Jepang. Oke, kita pindahkan. Oke, kita akan detailing dengan dua hal aja, yaitu PE NSR SP dibanding dengan PE Sutco itu enak mana. Jadi yang RM saya pindah dulu. Oke, jadi nanti ketika saya ngomong sesuatu, bos tandain paling gampang, yaitu tandain di sini. Ini kuning, ini berarti punya Thailand. Kalau yang ini hitam itu punya Sutco dan tulisan kehinya di sini. Oke, kita lanjut. Perbedaannya antara PE NSR SP dibanding dengan PE 28 Sutco, sama-sama 28. Kalau SP itu jauh lebih tinggi. Nih. Kedua, kalau secara bentuk, yaitu kalau Thailand itu ketrik, bos tuh. Tuh fokus nih, pindik-pindik jadi angka tuh. Ini ketriknya tipis ya. Kalau yang KW itu tebel banget, bos. Sama-sama ketrik. Apalagi kode belakangnya A115 itu kan udah lama banget, udah nggak dipakai di original. Cuma kalau KW itu kan banyakan image-nya yang bagus A115 sama CH29. Kembali lagi kalau Jepang itu laser.
semua Jepang loh ya. Oke, dibalik lagi nih. Ini Keihin, sama tuh logo Keihin di sini. Cuma bedanya ini ada tulisan Japan, ini T. Dan di sini ada T-nya tuh. Saya nggak mau berpikir T itu Thailand ya, bisa jadi T itu moldingnya. Kan kalau di Yamaha sini atau di pabrikan sini banyak kan dipegang sama Tachi untuk moldingnya. Jadi ada kode T-nya. T-nya ini apa? Tachi Thailand apa Thailand dari negaranya, itu pun saya nggak tahu. Itu bos. Oke, kita lanjut. Kalau Thailand itu selangnya kayak gini nih, hitam. Kalau Jepang, semua Jepang Keihin itu pasti orange. Bedanya adalah ini udah kusam. Nanti kita akan cek ini tahun muda apa tahun tua. Kalau yang tahun muda tuh seperti ini nih. Kalau yang masih muda tuh orange-nya kayak gini tuh. Beda kan sama yang tengah? Iya nggak? Beda kan? Tuh, beda. Berarti ini stok lama. Karena pas saya bilang plastik yang di sini nih. Plastik itu walaupun dia itu untuk vendor sekelas Keihin, lama-lama akan kaku sendiri walaupun nggak kena bensin dan akan kusam sendiri. Itu nggak tahu kenapa Keihin suka banget dengan plastik, sedangkan plastik itu nggak diapa-apain, lama-lama kusam sendiri dan bisa ngeras sendiri bos. Ya balik lagi karena ini mungkin plastik dengan bahan tertentu sehingga dia dimakan umur akan apa ya, mengurangi kadar maksimalnya. Kayak ban pun sama, ada masa gunanya itu berapa tahun, setelah dari itu bahan karetnya akan berubah. Itu lanjut lagi ke sisi lain yang kita akan bahas. Kalau Thailand itu, yang Thailand loh ya, saya detailing dulu. Jadi saya akan membahas sebelum menggunakan penjelasan tentang mana yang lebih bagus, tapi akan detailing dengan barangnya dulu. Thailand biasanya kayak gini nih. Nih, ini ada bulatan kayak gini. Ini ada melingkar bulat di sini. Set, kelihatan nggak Don? Kelihatan nggak? Ini yang di jempol gua. Iya. Ini ada garis cetak di sini nih, yang melingkar di sini. Ini yang original Thailand. Makanya kadang kalau yang tipu-tipu biasanya di posting kayak gini nih. Kenapa? Buat nutupin garis imajiner yang di sini. Balik lagi ke sini, kalau bahan Thailand itu jauh lebih gelap, kalau Jepang jauh lebih muda. Jadi bahan berbeda. Semua Jepang seperti ini. Jadi tanda-tanda Jepang seperti ini. Cuma kalau Jepang prinsipnya yang si bos harus tahu tentang karbu apapun, yang penting Keihin Jepang simple. Tutup-tutup kayak gini ya, polos tuh. Kalau yang Cina kan ditutup-tutup pakai karet kayak gini kan. Finishing sama, ini di finishing. Ini di finishing tuh, masih kena tangan. Dalam juga sama tuh. Tetap semua di finishing, yang Thailand pun sama di finishing tuh. Bukan cetak, tapi tetap di bubut lagi dalamnya. Tuh. Ini tunjuk gua Don, kenakan Don. Ya. Jadi bukan mengkilap seperti itu. Kita akan lanjut ke original Thailand. Thailand sebetulnya simple banget. Jadi kalau lihat Thailand itu bisa dikatakan sih cuma asli, palsu, asli, palsu itu bisa. Cuma ditengok aja tanpa detailing apapun. Jadi sih cuma blank. Aduh, karbunya udah kusam banget, udah puluhan tahun di motor ini, asli apa palsu. Jadi sih bisa langsung tahu di sini aja nih. Nah, di sini ada patahan. Yang A115 sama CH29 itu nggak ada patahan kayak gini. Ini ceritanya dulu mungkin akan dibikin seperti ini nih. Nah, tapi di Thailand yang nggak ada, dia seperti ini bos. Dia dipatahkan bos. Nah di situ bos paling gampang si bos nandain yang Jepang sama Thailand. Kalau Thailand ya cuma ini aja udah. Sementara udah cukup, kita akan unboxing bos. Pertama kita cari obeng. Oh ya lupa nih, kalau semua Jepang tuh ada snap ringnya di bautnya tuh bos. Hampir semua Jepang Keihin ada snap ringnya tuh. Oke. Tuh.
Di bawahnya nggak ada snap ringnya. Kalau Jepang ada. Tuh. Semua mangkok Keihin pasti ada kodenya. Oke, kita buka. Tuh. Ini molding ke-8. Tuh. Oke, kita buka yang punya PE. NSR SP 150 Thailand. Jadi si bos kalau dengerin tentang Keihin itu si bos bisa positifin untuk semua karbu-karbu yang dari Keihin. Karena apa? Mereka mempunyai vendor dari bahan, dari material, dari selang, dari apapun itu suppliernya masih sama gitu. Kita cek ini S berapa. Kalau PE itu ada S nya loh. Tuh, ini S4 tuh. Tuh S4. Oke. Sekarang saya nggak tahu di di PE28 NSR-SP udah molding ke berapa. Ini molding keempat. Padahal saya pernah masuk molding yang ke 5, 6 udah pernah bos. Tapi yang low spec, bukan yang dus Honda resmi. Jadi yang PE low spec saya pernah masuk 5, 6. Ini udah jelas ditandakan kalau ini stok lama. Jadi stok di bawah molding 5, 6 dan lain-lain. Kalau sekarang tuh di berapa saya kurang tahu. Karena PE di tempat saya agak lama masuknya bos. Jadi yang sekarang kita nggak tahu. Balik lagi ke sini. Ini hitam, ini putih pelampungnya, dan ini menggunakan tipe PWK yang anak-anak bilang manjetnya tipe PWK, dan yang ini tipe PE atau Tiger dan lain-lain nih. Yang ini. Oke, kita akan buka skep. Ini udah saya lepas ya bos tadi biar nggak kelamaan unboxing, jadi saya lepas biar gampang. Oke. Ini juga sama, tadi udah saya lepas biar nanti ketika konten nggak kelamaan buka baut, buka jarum dan lain-lain. Yuk, kita akan tes. Basic semua udah tahu lah, mekanik udah tahu. Kalau PE NSR SP atau PE28 Thailand itu nggak bisa disetting. Tuh. Kalau Sutco itu bisa disetting tuh bos. Tuh, ada 5 spare untuk bisa disetting. Ya. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di bawahnya aja untuk ganti pilojet manjet sebenarnya si bos khusus manjetnya aja itu bisa diganti lewat sini. Jadi lebih sempurna tuh. Untuk ganti pilojet dan manjetnya bisa dari sini bos. Itu kita bahas skepnya. Tuh, karena karbunya lebih tinggi PE Thailand, maka lebih tinggi juga skepnya yang PE Thailand. Oke, bisa dilihat kalau PE yang Thailand itu jauh lebih tinggi dibanding PE yang Sutco bos. Itu sesuai dengan bentuknya. Kalau PE Thailand itu jauh lebih tinggi bodinya dibanding dengan PE Sutco yang lehernya jauh lebih pendek. Kita akan bahas mana yang lebih enak antara PE NSR SP dibanding Sutco. Pertama, kalau dari jarum Sutco itu kebanyakan gold, nggak semua. Tapi kalau OM bawaan motor atau yang dikhususkan aslinya buat motor yang ada di pasaran itu putih. Nih, ini contoh-contohnya. Ini punya KTM. Hampir semua karbu bawaan, hampir semua loh ya, nggak semua. Hampir semua dominan warna putih tuh. Kalau bawaan. Oke, kalau Sutco, ini contoh di PWK 28 Sutco. Nih, kalau Sutco semuanya gold. Tuh, serumnya gold. Oke, dari karakter jarumnya, nih, lebih gemuk yang PE NSR dan lebih lancip yang PE Sutco.
Jadi ini jauh lebih deres. Karena apa ya? Ketika lubang nozzle-nya ini masuk ke sini jauh lebih longgar dibanding ini yang jauh lebih rapat. Jadi bahan bakar jauh lebih boros yang ini dibanding ini. Otomatis settingan di Sutco ini pasti untuk putaran menengah ke atasnya jauh lebih ngacir ini bos, dibanding yang ini yang agak sedikit terhambat. Yang artinya seperti apa? Sebetulnya karbu Keihin ini fokus untuk mengerjakan motor OM. Fokus utama Keihin mengerjakan motor OM, salah satunya NSR 150 SP yang booming di Thailand. Nah, Sutco membuat karburator untuk upgrade PE yang ada di pasaran. Makanya dia minta karburator yang menggunakan jarum yang bisa disetel untuk kebutuhan lebih maksimal itu. Makanya settingan Sutco itu bisa dimaksimalkan karbu yang seperti standarnya PNSR itu di-upgrade menjadi jauh lebih responsif, lebih multiguna, lebih gampang penggunaannya. Contoh kayak di Pilojet Mindset bisa lewat ini mangkoknya, kalau yang PE nggak bisa itu. Kedua, untuk penggunaan Pilojet Mindsetnya dia menggunakan tipe yang terbaru yaitu tipe PWK. Nih, tipe PWK dibanding tipe yang ada di NSR yang masih menggunakan PE, Tiger dan lain-lain. Ini tipe PWK yang nggak ada di motor standar pada umumnya, yang ada di tipe-tipe gede doang, yang OM gede. Contoh kayak PWK 33, 34, 35, 34 PC ya, 38 dan lain-lain. Yang ketiga ya, karena fokus Sutco biar laku, dia akan upgrade dari bawaan motor yang seperti itu. Sutco minta upgrade dengan risetan Sutco untuk membuat karburator dengan spek yang lebih tinggi. Dan yang keempat, PE itu kan dibilang karbu yang paling gampang disetting di 4 tak. PE, NSR, SP itu paling gampang mas kalau setting di 4 tak, apalagi Sutco. Karena PE, NSR, SP basic tetap karburator buat 2 tak. Tapi kalau ngomongin Sutco itu satu-satunya karbu yang dia sendiri ngomong paling enak di setting di 2 tak dan 4 tak tanpa terlalu ribet untuk mekanik awam untuk setting. Jadi gampang ketemu bos. Karena itu semboyannya Sutco. Nih contohnya. Nih di sini. Sebenarnya awam aja tuh nggak usah dijelasin, udah tahu loh kalau dia tuh biasa detailing tuh. Proven reliability 2 stroke dan 4 stroke. Tuh. Jadi kalau rekomendasi buat 4 tak, Sutco itu bisa jadi pilihan. Cuma kalau dengan anggaran lebih minim dikit, bisa menggunakan NSR SP. Karena NSR SP juga mempunyai image yang gampang disetting menurut banyak mekanik dibanding tipe PWK dan lain-lain. Karena apa? Sampel, kalau kayak RM85 nih, ini di Ninja RX gampang disetting. Yang tadi saya nggak bahas, karena udah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Linknya mungkin ada di sini nih. Dia susah disetting di 4 tak karena basic di 2 tak dia bos. Banyak yang komplain beli mas susah disetting di 4 tak. Tapi tetap kalau di 2 tak ini enak dibanding PE NSR 150 lebih enak RM karena ini punya basic special engine. Kalau NSR SP kan sport, motor sport tapi bukan special engine yang jauh lebih responsif. Oke. Mungkin itu aja bos yang bisa saya jelaskan tentang mana yang lebih enak antara PE 28 NSR SP dibanding PE 28 Sutco. Terserah si bos karena harganya yang Sutco di Desember ini hampir 3 jutaan. Kalau SP udah 2 juta pas sekitaran itu HET-nya. Harga eceran tertingginya di situ bos. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa bahagiakan bosku. Thank you.